Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Harga kebutuhan pokok naik, buah tomat capai Rp30.000 per kilogram. Kejagung cegah Risa Khalid keluar negeri. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Denpasar mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan tertinggi terjadi pada buah tomat yang mencapai Rp30.000 per kilogram. Berdasarkan pantauan di Pasar Kereneng Denpasar, sejumlah pedagang mengakui harga kebutuhan pokok mengalami peningkatan. Kenaikan harga tersebut telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Agus, salah satu pedagang, mengatakan kebutuhan pokok seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan tomat mengalami peningkatan harga. Cabai sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah mencapai Rp40.000 per kilogram. Bahkan untuk tomat harganya kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Sebelumnya harga tomat kisaran Rp15.000 per kilogramnya. Agus telah berjualan selama 20 tahun lebih, menduga kenaikan karena terbatas jumlah hasil produksi dari buah tomat di Bali akibat faktor cuaca. Harganya 30 tomatnya. Nggak tahu ini barangnya mungkin langka atau gimana, apakah orang yang punya itu tidak dapat metik dia gitu, akhirnya sedikit di pasaran, akhirnya mahal jadinya, Pak. 30 ya. Per kilo, Pak? Ya. Sebelumnya berapa harganya, Pak? Sebelumnya ya 15, 20 gitu. Hal serupa juga disampaikan pedagang lainnya, Jero Ayu. Tomat yang mahal. Tomat yang mahal. Ini jual yang 1 Juni ini bisa sampai 2.000 jual satu tomat. 35 sekilo. Biasanya dari seminggu ini dah naik. Di sisi lain, konsumen juga merasa sangat terbebani. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini dirasakan sangat memberatkan, terutama bagi ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner kecil. Yana, Bali TV. Kekompakan dan solidaritas yang tinggi kembali ditunjukkan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kegiatan spiritual di luar daerah. Dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan Iko Manggedi Sanjaya bersama istri Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya, didampingi Wakil Bupati Tabanan Imadi Dirge beserta istri Nyonya Budiasih Dirge dan seluruh jajaran Pemkab Tabanan kompak ngaturang sembah bakti penganyar dalam rangkaian karya Pujawali Krama Satunggil Warse di Pura Mandaragiri Semeru Agung, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu 12 Juli 2025, sanis cara Kliwon Wuku Uye. Turut hadir dalam kesempatan tersebut para Sulinggi, Ketua PHDI Kabupaten Lumajang, beserta tokoh masyarakat setempat. Pesertanya kurang lebih 300 orang penganyar dari pemerintah Kabupaten Tabanan, termasuk sekretaris daerah, para asisten setda, pimpinan perangkat daerah, hingga unsur masyarakat. Hal ini mencerminkan kekompakan pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menjaga nilai-nilai spiritual serta melestarikan warisan leluhur.
Tidak hanya menghaturkan sembah bakti, kehadiran penganyar Pemkab Tabanan turut ngayah dengan menghadirkan sekegong lanang, seke Santi, hingga seke Rejang Tridatu Sanjayaning Singgasana yang dipimpin langsung oleh Nyonya Rayu Wahyuni Sanjaya yang menambah suasana hikmat persembahyangan di Pura Kayangan Jagat tersebut. Dalam sambrama wacananya usai sembahyang, Bupati Sanjaya menyampaikan rasa syukurnya atas keselamatan dan kelancaran perjalanan rombongan. Ia mengungkapkan meski menempuh perjalanan jauh dengan kendala infrastruktur, perjalanan berjalan dengan lancar, bahkan kehadirannya disambut dengan cuaca yang cerah dan sejuk. Hal ini membuktikan masyarakat Tabanan berbeda. Mereka jengah, jangankan di sini, dimanapun semasih bisa dilalui mereka lewati, karena masyarakat Tabanan tidak pernah lupa pada leluhur yang berasal dari tanah Jawa. Lebih lanjut, Sanjaya menilai kegiatan nganyarin merupakan implementasi dari nilai-nilayatnya yang mengandung makna penyucian lahir dan batin, serta menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan sesuai filosofi Trihita Karana. Mewakili Pemkab Tabanan, Bupati Sanjaya mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya Semeton Tabanan, penari Rejang Tridatu, Sekegong, dan PSN. Pihaknya bangga semua kompak bersatu dalam kebersamaan, persatuan serada bakti ring ide Sang Hyang Widiwase, ide Betara Kawitan, leluhur, dan juga sesama. Sareng Pak Wakil dan Pak Sekda jajaran mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya Semeton Tabanan, pemerintah Tabanan, semua besar. Yang karena kita kelihatan kompak bersatu. Apalagi kebanggaan kita hanya kekompakan, kebersamaan, persatuan. Ini kebanggaan kita. Bakti, serada bakti, ring ide Sang Hyang Widiwase, ide Betara Kawitan, leluhur, dan kita sesama. Itulah ajaran kita. Pada kesempatan yang sama, Ketua PHDI Kabupaten Lumajang, Teguh Widodo, turut menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas kehadiran rombongan penganyar dari Kabupaten Tabanan yang begitu kompak dan antusias. Ia bahkan menyebut bahwa rombongan dari Tabanan merupakan yang terbanyak hadir dari Bali hingga saat ini. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sanjaya beserta jajaran serta berharap jalinan spiritual dan kebersamaan ini terus terjaga di masa yang akan datang. Prokopim Tabanan melaporkan. Menkop dan Menaker tekan MOU pelatihan pengurus koperasi Desa Merah Putih. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Saksikan Parade Gong Kebiar Dewasa, Pendamping Jembrana. Senin 14 Juli 2025, pukul 20 WITA. Live di Bali TV.
Pemirsa, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Yasserli menandatangani MOU atau Nota Kesepahaman yang berlokasi di Gedung Kementerian Tenaga Kerja Jakarta. MOU tersebut bertujuan guna peningkatan kualitas SDM Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dengan mencetak tenaga ahli di bidang perkoperasian. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Yasserli menandatangani MOU Nota Kesepahaman yang berlokasi di Gedung Kementerian Tenaga Kerja Jakarta. MOU tersebut bertujuan guna peningkatan kualitas SDM Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dengan mencetak tenaga ahli di bidang perkoperasian. Budi Ari mengatakan penandatanganan MOU itu melatih keahlian-keahlian yang memang memerlukan pelatihan-pelatihan untuk mengurus Kopdes atau Kelurahan Merah Putih. Ia kembali menegaskan kehadiran Kopdes Merah Putih diyakini bisa menekan arus urbanisasi serta menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif untuk masyarakat desa, memajukan kemajuan bagi desa dan juga mengentaskan masyarakat dari kemiskinan ekstrim yang memang paling banyak di desa. Jadi Pak Malakan, bahwa banyak pertanyaan tentang 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih kan soal SDM itu kan. Sehingga ketika itu kita berdiskusi, kita harus kerjasama dengan Kementerian Tenaga terutama banyak nanti keahlian-keahlian yang memang memerlukan pelatihan-pelatihan. Sehingga isu mengenai sumber daya manusia atau pengelola koperasi di kemudian hari ini bisa kita selesaikan lintas kementerian, bukan hanya Kementerian Koperasi, tapi juga lintas kementerian, karena memang sumber daya manusia harus kita tingkatkan. Sehingga kunci keberhasilan Kopdes Merah Putih ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena banyak hal-hal teknis yang memang harus terus kita asah, kita latih, terutama dalam berbagai sektor atau kegiatan ekonomi khususnya di desa. Tadi disampaikan bahwa kalau misalnya 25 orang per koperasi menyerapkan tenaga kerjanya, itu berarti kan perlu bisa menyerap 2 juta lapangan pekerjaan di desa. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Di tahun 2025, program pemerintah pusat, yakni pembentukan Koperasi Desa Merah Putih mulai dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. Terbentuknya Koperasi Merah Putih ini tentu akan menjadi pesaing baru bagi dunia perbankan yang telah ada. Salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Koperasi Desa Merah Putih merupakan koperasi desa yang dibentuk berdasarkan instruksi Presiden untuk mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Untuk di Bali, pemerintah Provinsi Bali mulai membentuk Koperasi Desa Merah Putih di 636 desa dan 80 kelurahan untuk mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tentu akan menjadi pesaing baru dalam dunia perbankan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit saat peringatan Hari BPR-BPRS Nasional tahun 2025. I Ketut Komplit mengatakan persaingan sudah dihadapi BPR dari sejak BPR berdiri. Namun demikian pihaknya tetap optimis dan semangat dengan melakukan penguatan-penguatan internal serta adaptif, inovatif, dan bertransformasi mengikuti perkembangan dunia digital. Koperasi Merah Putih dibentuk oleh pemerintah karena punya visi ya bagi kita gitu kan. Masalah persaingan sudah dari dulu, dari zaman kita lahir sebagai BPR sudah ada. Kita tetap merasa optimis, semangat gitu kan, dengan melakukan penguatan internal, khususnya bagaimana kita pengelolaan BPR itu bisa secara sehat, tata kelola kita baik, manajemen risiko kita lakukan dengan baik dan punya integritas, dan terakhir kita terlalu harus adaptif, inovatif untuk mengantisipasi tantangan yang tidak begitu mudah di industri BPR maupun keuangan. Meski demikian, pihaknya menyambut baik pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Program pemerintah pusat ini sangat bagus, terlebih sudah dengan kajian matang. Sukma, Bali TV.
Kami akan segera kembali dengan informasi Kejagung cegah Risa Khalid ke luar negeri. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, semula aku Nyai. Deh ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan matuakan. Dan ini subane gelam kekene awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing dawak kenjang, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita wakil. Kene be, kene awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya di lulungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleo, mate, pegelinu, pila, kesemutan, bancang sakit, pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan saya nakon apa anaknya, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Apa asingnya? Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Saksikan Parade Gong Kebiar Dewasa, Pendamping Jembrana. Senin, 14 Juli 2025. Pukul 20 WITA. Live di Bali TV. Pemirsa, Kejaksaan Agung mencegah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid bepergian ke luar negeri. Dia dicegah terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Reza dicegah sejak Kamis 10 Juli 2025 selama 6 bulan ke depan. Pencegahan ini sebagai salah satu upaya hukum yang ditempuh Kejagung untuk memburu Riza, meskipun Riza diduga telah berada di luar negeri.
Penanganan kasus dugaan korupsi di Pertamina pada periode 2018-2023 memasuki babak baru setelah nama Riza Khalid mencuat ke permukaan. Pengusaha itu ditetapkan sebagai satu dari 9 tersangka baru pada Kamis 10 Juli 2025. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 9 tersangka pada Februari hingga Maret 2025. Riza ditersangkakan selaku penerima manfaat PT Orbit Terminal Merak, PT OTM. Dengan ditetapkannya Riza Khalid sebagai tersangka, Kejagung telah mengumumkan pencekalan bepergian ke luar negeri kepada Riza Khalid. Pencekalan dilakukan sejak 10 Juli 2025 berlaku selama 6 bulan ke depan. Pencegahan ini sebagai salah satu upaya hukum yang ditempuh Kejagung untuk memburu Riza, meskipun Riza diduga telah berada di luar negeri. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar, mengatakan saat ini Kejagung telah berkoordinasi dengan pihak otoritas Singapura dan petugas Kejaksaan Agung yang berada di luar negeri, khususnya di Singapura, terkait keberadaan yang bersangkutan untuk bisa didatangkan ke Indonesia. Khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan. Ya, saya rasa itu. Riza Khalid merupakan satu-satunya tersangka dari 9 tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina yang tidak pernah hadir atau mangkir dari panggilan Kejagung sejak kasus ini bergulir. Sedangkan 8 tersangka lainnya termasuk anak dari Riza Khalid, Muhammad Keri Ardianto Riza, langsung ditahan Kejagung selama 20 tahun ke depan sejak Kamis 10 Juli 2025 untuk kepentingan penyidikan. Adapun penetapan 9 tersangka baru ini menjadi kelanjutan dari 9 tersangka lain yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Juli Suwarti dan Krismadias melaporkan. Kepolisian daerah Bali melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Patuh Agung 2025 di Mapolda Bali. Operasi memfokuskan pada penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas beresiko tinggi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya. Pelaksanaan operasi kali ini Polda Bali bersinergi dengan Polisi Militer, Jasa Marga Tol Bali Mandara bertujuan memperkuat upaya penertiban dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas. Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan Operasi Patuh Agung 2025 difokuskan pada penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan serta mengganggu ketertiban di jalan raya, seperti pengendara yang menggunakan handphone saat berkendara, pengemudi yang melawan arus, pengendara di bawah umur, serta kendaraan yang membawa muatan berlebih atau melebihi dimensi yang diperbolehkan. Jadi saat ini kita sedang melaksanakan Operasi Patuh Agung 2025 yang mana waktunya dimulai tanggal 14 sampai tanggal 27 selama kurang lebih 14 hari. Sasarannya tentunya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terutama yang kasat mata, berkendara yang menggunakan sambil main handphone, kemudian melawan arus, berkendara di bawah umur, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi prioritas kami, termasuk juga kendaraan-kendaraan yang overdimensi maupun overloading. Operasi dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai dengan 27 Juli 2025 dengan mengedepankan pendekatan humanis namun tetap tegas terhadap pelanggaran. Seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Rais Wantara, Bali TV. Wahyu Surya pecahkan rekor dunia deadlift di Jepang. Kami segera kembali dengan informasinya.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Saksikan Parade Gong Kebiar Dewasa, Pendamping Jembrana. Senin, 14 Juli 2025. Pukul 20 WITA. Live di Bali TV. Putra Buleleng sekaligus atlet angkat berat dan influencer Igede Wahyu Surya Wigunayasa sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ia berhasil memecahkan rekor deadlift dunia pada ajang bergengsi Asian African Pacific Powerlifting Championship 2025 yang digelar di Himeji, Jepang. From Indonesia, 220 kilos on the bar. Meski tanpa dukungan lembaga yang menaunginya serta tanpa didampingi ofisial dan berbekal dukungan dari orang tua, Gede Wahyu bertolak ke Jepang untuk mengikuti kejuaraan dunia tersebut. Dengan tekad untuk memecahkan rekor dunia deadlift, ia berhasil memecahkan rekor deadlift dunia, yaitu rekor dunia dengan berat 276,5 kg di kelas 59 kg putra dengan raihan 3 medali emas dan 1 perak. Masing-masing yakni 1 emas squat, 1 emas deadlift, 1 perak di bench press, dan 1 emas di total. It's a good lift for Indonesia. Wigna Saya from Indonesia attempting 230 kilos for his second attempt. Squat. Gede Wahyu Surya yang menekuni olahraga angkat berat sejak November 2022 ini mengaku tidak ada saingan berat dalam kejuaraan tersebut. Namun menurutnya hal terberat adalah keinginannya untuk bisa memecahkan rekor dunia deadlift. Keberhasilan Wahyu Surya menjadi perhatian publik terutama masyarakat Bali. Ia tidak hanya menjadi inspirasi bagi generasi muda di Buleleng, tetapi juga membuktikan bahwa atlet-atlet dari daerah mampu bersaing dan berjaya di level dunia jika diberi ruang dan dukungan. Dengan capaiannya ini, Wahyu Surya berharap bisa membangkitkan semangat anak-anak muda di Bali, khususnya Buleleng ataupun di Indonesia, untuk bisa berprestasi di bidang olahraga, khususnya angkat berat. Now we're going to be starting the third attempt squat. For the 59 kilos open division, we have Team Thailand. Yasari Yuli, Bali TV. Pemirsa, Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 hampir sebulan pelaksanaannya di Art Center Denpasar. Beragam kesenian, tarian, tabuh, seni budaya dari berbagai kabupaten telah ditampilkan dan mengundang antusiasme pecinta seni dan masyarakat umum. Tidak ketinggalan, stand pameran UMKM dan kuliner selalu menjadi tujuan para pengunjung. Salah satunya stand sarana upacara berbahan aluminium menjadi perhatian pengunjung.
Menurut penjaga stand kerajinan UMKM di bawah gedung Kesirarnawa Oge asal Singaraja, pesta kesenian Bali ke-47 ini membawa berkah bagi dirinya dan orang tuanya yang membuka stand sejak pembukaan hingga jelang akhir pesta kesenian Bali. Kerajinan berbahan aluminium seperti bokor, sangku, tempat dupa, sap, ceper selalu diburu pengunjung. Dikatakan barang-barang kebutuhan upacara lebih cepat laku, namun dia enggan menyebut omset yang telah dihasilkan selama pesta kesenian Bali berlangsung. Yang tiap hari alat-alat sembahyang mantan seperti apa aja kak? Bokor, tempat nyetel, sangku, tempat depan. hari keberapa yang paling banyak kak? Kalau hari sih kan tentu Pak ya, karena hari ini kan tergantung hari libur kayak Sabtu Minggu itu lumayan. Kira-kira per hari omsetnya berapa kak? Kalau dibilang omset sih nggak terlalu tinggi ya, karena ini sebulan itu kadang tergantung pengunjung mantan gitu. Kalau pengunjung yang ramai mungkin omsetnya agak tinggi, kalau pengunjungnya lumayan sepi mungkin omsetnya agak tinggi. Produksinya di mana nih kak? Di Singaraja Pak, di Desa Penyanyi. Oge mengatakan setiap hari ada transaksi atau barang yang laku. Pada weekend Sabtu Minggu pengunjung biasanya lebih ramai sehingga barang kerajinan upacara aluminium lebih banyak yang laku terjual. Agus Sudiatmike, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Kria Lokal, Loka Karya Joget Bumbung Buleleng. Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku
Pemirsa, Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025 tak hanya menyuguhkan pementasan seni, namun juga menggelar kriya loka atau loka karya. Loka karya ini mengambil topik menarik, yakni terkait joget bumbung buleleng. Loka karya yang bertempat di kalangan Angsoka ini dibawakan oleh Inyoman Karisma Aditya Hartana. Materi yang dibahas dalam loka karya ini diantaranya asal-usul tari joget bumbung, perkembangan umum tari joget bumbung di Buleleng, aspek kepenarian dan perkembangan pengaruh musik iringan terhadap tari joget bumbung di Buleleng, serta perkembangan struktur tari joget bumbung di Buleleng. Di masa sekarang, tari joget bumbung kebanyakan kesulitan memakai pakem. Meski demikian, yang terpenting adalah etika pertunjukan. Tidak hanya sekedar tampil dan membosankan, namun dapat membawakan tarian joget bumbung dengan menarik. Loka karya ini disambut meriah penonton, bahkan disaksikan langsung oleh Profesor Imade Bandem yang juga selaku kurator PKB ke-47 tahun 2025. Bahkan menyempatkan ikut ngibing dalam loka karya ini yang didukung oleh Seke Joget Wahyu Ulangun Desa Nagesepahe. Itu mindset yang sekarang. Jadi itu tidak salah karena memang apalagi joget bumbung yang sekarang itu sudah banyak mengalami perubahan dari segi makna dari segi makna. Nah, penonton yang ditunjuk itu tentu dinamakan dengan pengibing. Jadi semua penonton di sini kalau menonton joget bumbung berarti dinamakan calon pengibing. Ya, bukan penonton, calon pengibing. Karena akan dicari oleh penari pastinya. Loka karya ini disambut meriah penonton, bahkan disaksikan langsung oleh Profesor Imade Bandem yang juga selaku kurator PKB ke-47 tahun 2025. Bahkan menyempatkan ikut ngibing dalam loka karya ini yang didukung oleh Seke Joget Wahyu Ulangun Desa Nagesepahe. Indrawan, Bali TV. Sementara itu, workshop atau loka karya Barungan Selonding khas Bebandem dan Tenganan Pegeringsingan Karangasem menyedot perhatian pengunjung Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 di kalangan Angsoka Minggu pagi. Menghadirkan narasumber tunggal founder komunitas Selonding Bali Age, Iwayan Pandewidiana. Workshop tak hanya diisi pemaparan tentang sejarah, filosofi, dan teknik permainan gamelan Selonding, tetapi juga ditampilkan pementasan oleh penabuh-penabuh muda dari komunitas Selonding Bali Age. Gamelan Selonding adalah perangkat musik tradisional Bali yang disakralkan dan memiliki nilai religius yang kuat. Gamelan ini biasanya dimainkan dalam upacara-upacara keagamaan dan ritual adat. Loka karya Gamelan Selonding dalam PKB adalah bagian dari upaya pelestarian dan pengembangan budaya Bali. Tujuannya tiada lain untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gamelan Selonding, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya, serta memperkenalkan gamelan Selonding kepada wisatawan dan masyarakat luas. Workshop meliputi penyuluhan tentang sejarah, filosofi, dan teknik permainan gamelan Selonding, dan yang tidak dilewatkan pengunjung yaitu pegelaran gamelan Selonding oleh peserta loka karya serta diskusi dan tanya jawab dengan narasumber. Menurut narasumber sekaligus founder komunitas Selonding Bali Age, Iwayan Pandewidiana, pada workshop kali ini dirinya membedah dua gaya gamelan Selonding Tenganan dan juga gaya Selonding Bebandem Karangasem. Menurut catatan manuskrip, gamelan Selonding sudah ada sejak abad ke-11 dan digunakan sebagai piranti untuk kebutuhan upacara adat. Bahkan pada desa Bali kuno, Selonding merupakan suatu prelingge atau pertime yang sangat dihormati dan sebagai simbol-simbol suci dari desa tersebut. Ya, kita sendiri di Karangasem sebagai pewaris tradisi Selonding ini memposisikan Selonding itu bukan hanya sekedar gamelan saja, karena Selonding itu adalah simbol suci, spirit kami di Karangasem. Jadi Selonding itu bukan hanya benda yang dimainkan, tapi itu adalah suatu benda yang kami sucikan untuk kita hormati dalam suatu ritus tradisi keagamaan yang ada di Karangasem. Pada kesempatan ini kita membawa dua gaya, yaitu Selonding gaya Tenganan dan Selonding gaya Bebandem. Sebenarnya di Karangasem sendiri itu banyak sekali ada gaya Selonding. Itu di setiap desa memiliki gaya-gaya tertentu. Nah, pada kesempatan ini kita ingin memberikan edukasi ke masyarakat umum bahwa
selonding di Karangasem tidak hanya ada satu gaya saja. Itu juga ada berbagai gaya yang patut untuk kita ketahui dan untuk pelajari nanti ke depannya. Dengan adanya lokakarya ini diharapkan gamelan selonding tetap lestari dan terus berkembang sebagai bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Bali. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, berikut kami tampilkan agenda Pesta Kesenian Bali ke-47 Selasa 15 Juli 2025. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.